Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali kita hari ini kawan-kawan. Mudah-mudahan Anda sekeluarga di sana pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Izin menyodorkan hobi. Kali ini hobi kita mengkaji isi surat daripada ayat Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa tuni muslimin, yang artinya surat ini dari Sulaiman yang diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Berserah dirilah engkau dengan menjadi seorang muslim. Ustadz yang mengajarkan saya membaca Al-Quran dulu bercerita bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam pernah mengirimkan surat kepada Ratu Balkis. Dan ketika Ustadz saya ini bercerita, semua kawan-kawan sepengajian dengan saya meyakini bahwa Ratu Balkis ketakutan ketika menerima surat dari Nabi Sulaiman tersebut. Tapi anehnya, saya malah berpikiran tidak seperti itu kawan-kawan. Alih-alih Ratu Balkis itu ketakutan, yang saya bayangkan waktu itu, dia malah sangat bahagia menerima surat daripada Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut. Sebab musababnya adalah, yang pertama, surat itu bukan datang dari orang sembarangan, tetapi datang dari seorang raja yang sangat agung serta besar kekuasaan dan ilmunya. Dan yang lebih membuat saya yakin bahwa Ratu Balkis bahagia menerima surat tersebut ialah karena surat tersebut datang dari seorang raja yang sangat digandrungi oleh seluruh wanita yang masih hidup di dunia saat itu. Dan di antara wanita-wanita yang menggandrungi si pengirim surat itu, termasuklah Ratu Balkis sendiri. Sekarang coba renungkan sejenak. Andaikan Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat kepada Anda, walaupun isi suratnya itu menyuruh kita bertobat dari kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Apakah kita ketakutan atau malah sebaliknya merasa bahagia sekali karena seorang raja bersedia mengirimkan suratnya kepada kita? Saya hakul yakin Anda maupun saya pasti akan bahagia. Nah, itu pula lah yang dirasakan oleh Ratu Balkis ketika menerima surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam kepada dirinya. Setelah saya dewasa, barulah saya tahu begitu kesohornya cerita yang pernah diceritakan oleh Ustadz yang mengajarkan saya mengaji pada waktu kecil dulu. Ayat Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya itu ternyata adalah ayat yang sangat familiar, diwiridkan oleh hampir seluruh umat Islam, terutama di Indonesia. Lalu timbul dalam pikiran saya, apa sih isi surat yang dikirimkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balkis itu? Kan lebih elok kalau kita bisa tahu isi suratnya daripada awal suratnya saja. Ternyata kawan-kawan yang saya muliakan, ayat Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa tuni muslimin itu adalah tulisan awal saja dari isi surat yang sebenarnya. Jadi bukan ayat itu saja isi daripada surat Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut. Ada kelanjutan ayatnya itu. Isinya adalah kelanjutan daripada surat itu sendiri. Ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Berserah dirilah engkau dalam keadaan menjadi seorang muslim. Bagaimana cara untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan mengucap fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Surat At-Taubah ayat 129. Dan bagaimana pula cara untuk menjadi seorang mu'alaf atau menjadi seorang muslimin itu? Yaitu dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka harta dan kekuasaanmu tidak akan berkurang sedikit pun, malah akan bertambah-tambah. Hilangnya kursi singgasana Ratu Balkis berpindah kepada istana Nabi Sulaiman. Seakan-akan Nabi Sulaiman alaihissalam ingin membuktikan bahwa dia telah mengamalkan dan membuktikan lebih dulu cara-cara yang telah beliau tulis dalam surat tersebut. Buktinya, kursi singgasana di istana Ratu Balkis menjadi kursi biasa yang diletakkan di ruang tamu untuk tamu biasa duduk di istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Terbukti sudah dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang muslimin, harta, kekuasaan dan ilmu Nabi Sulaiman tidak berkurang-kurang sedikit pun, malah bertambah, di mana kursi yang biasanya diduduki oleh seorang ratu di istana Nabi Sulaiman hanya diduduki oleh seorang tamu. Anda mau seperti Ratu Balkis? Maka biasakanlah
membaca fa'in tawallaw fakul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 40 kali, lalu disambung dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sebanyak 25 kali setiap selesai sholat fardu asar. Walahu alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Minta ampun maaf jika tersilap kata, tersilap lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.